Hosiana, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang telah memberikan putra tunggalnya supaya mati menggantikan kita, agar kita yang berdosa beroleh keselamatan kekal. Bapak Mama Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat merayakan kematian agung Kristus. Bapak Mama Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kotong pung barang elektronik sama seperti televisi, radio, HP, apalagi kalau HP itu kalau rusak, kita sonakan tidur sun. Kita akan cari tukang servis bikin bapak. HP kalau satu malam rusak saja tidur sun. Kita akan cari besok itu harus pi konter, ganti dia pung LCD, ganti dia pung speaker. Karena kalau kakak sonde dengar adek pung suara satu malam, kakak susah lagi. Bapak Oscar. Kita akan berupaya untuk mencari orang supaya bisa memperbaiki. Begitu juga dengan motor. Syukur-syukur kalau dia bisa bongkar bangkir. Tetapi kalau yang sonde biasa bongkar bangkir dan tinggal naik start kongeng, maka dia akan mencari mekanik untuk perbaiki. Demikian juga sama dengan kalau itu motor sonde ganti oli tiap bulan, maka biar lu star sampai lidah mat lolo, motor sonde akan hidup. Amin. Itu dia pun nama perbaiki, bikin jadi baik. Perbaiki sama juga dengan membarui. Yang rusak menjadi baik, yang rusak menjadi baru, atau mengganti dengan sesuatu yang baru. Bapak Mama Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama juga dengan kita diibaratkan sama seperti barang rusak karena dosa. Seharusnya bahwa kita yang rusak karena dosa telah mengalami kematian kekal. Tidak ada lagi pengharapan akan kehidupan di dalam dosa. Dan hanya Yesus saja yang dapat mengubah, membaharui, memperbaiki, menggantikan melalui pengorbanan dan kematiannya supaya kita menjadi baru. Tentunya Bapak Mama Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat atau orang percaya yang ketika itu hidup di luar Palestina. Tetapi tentunya mereka ada di dalam tekanan karena penganiayaan, karena iman mereka kepada Kristus. Mereka ada di tengah-tengah tindakan penganiayaan, tekanan, dan mereka mengalami keputusasaan karena iman mereka kepada Kristus. Karena itu Rasul Paulus menulis surat ini dan kembali menguatkan orang percaya, orang beriman yang ada di luar Palestina, untuk kemudian supaya mereka kembali hidup dan beriman kepada Kristus. Karena ternyata bahwa ketika itu ada banyak orang percaya yang sudah berlari dan meninggalkan iman percaya mereka kepada Kristus. Mereka kembali diingatkan bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib tentunya menjadi dasar iman bagi setiap orang percaya. Kembali diingatkan dengan tegas bahwa hanya pengorbanan Kristus, bukan karena apa-apa dan siapa-siapa. Tetapi kembali diingatkan dengan tegas bahwa hanya karena pengorbanan Kristus. Dengan pengorbanan Kristus itu kita dapat masuk ke jalan yang baru.
pengorbanan Kristus itu kita dapat masuk ke jalan yang baru. Suatu tempat yang kudus. Pengorbanan Kristus itu memberi suatu keberanian kepada kita. Sehingga dengan tidak ragu-ragu kita dapat masuk kepada tempat kudus. Dengan masuk ke tempat kudus, dengan kata lain bahwa Yesus sendiri yang telah menjadi jalan sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah. Yesus yang telah menjadi jalan. Karena ketika dia belum mengorbankan dirinya melalui kematiannya, maka kita tidak dapat berjumpa dengan Allah. Karena dosa telah menjadi jurang, menjadi tembok yang tinggi. Kita tidak dapat melihat kemurahan Allah yang besar. Kita tidak dapat melihat kasih Allah yang besar. Dosa telah membutakan mata setiap orang. Dosa telah membawa kita melihat kegelapan. Karena itu Yesus harus menjadi satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Supaya kita yang berdosa, kita diperbaharui untuk berjumpa dengan Allah. Dia bukan hanya menjadi jalan, tetapi kata firman Tuhan ini bahwa dia telah menjadi imam besar. Kenapa? Sehingga ketika Yesus disalibkan, kemudian tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya bahwa Yesus sendiri adalah tabir itu. Dia sendiri yang menjadi jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui jalan itu. Karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melihat Bapa." Barang siapa yang percaya akan sampai kepada Bapa. Ia sendiri telah menjadi tabir supaya kita yang percaya dapat berjumpa dengan Allah dalam keberanian iman. Bapak, mama, bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa Yesus sendiri telah melalui jalan kematiannya. Ia telah membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu mengorbankan nyawanya untuk menghubungkan kembali hubungan kita dengan Allah yang telah terputus. Kalau Yesus tidak mengorbankan dirinya, maka hubungan kita dengan Allah tidak akan terhubung sampai dengan hari ini. Dia telah menjadi penebus salah. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Bahkan dia telah merengangkan nyawanya, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, supaya kita yang berdosa dapat sampai kepada Allah. Pengorbanan Kristus begitu sempurna. Dia menjadi satu-satunya jalan yang memperbarui kehidupan kita di dalam dosa untuk mengalami suatu hubungan yang baik dengan Allah, yaitu dia memperbaiki kita seperti barang rongsokan, barang yang sudah rusak, yang tidak dapat dipakai lagi. Tetapi dia memperbaiki kita dengan caranya supaya kita hidup baru dan menjadi lebih baik. Bapak, mama, bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam terang firman-Nya. Hari ini tentunya kita ada dalam suatu peristiwa yang agung, yaitu kita memperingati kematian yang agung yang telah membawa suatu perubahan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita dan juga bagi iman kita. Puncaknya ada di hari ini. Karena itu tentunya Rasul Paulus menuliskan karya besar Kristus ini untuk kembali mengingatkan orang percaya ketika itu untuk kembali bertekun di dalam iman percaya. Tetapi Rasul Paulus juga kembali mengingatkan kita yang hidup di zaman ini, hidup di dalam persekutuan bergereja, hidup di dalam persekutuan berjemaat di zaman ini. Rasul Paulus juga kembali mengingatkan akan kita bahwa betapa pengorbanan itu begitu besar, tidak dapat dibayar dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini, sekalipun itu dengan nyawa kita. Walaupun kotong su bilang bahwa kotong melayani Tuhan itu Godlive mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Ada banyak hal yang kotong korbankan.
itu tidak sebanding dengan apa yang Kristus korbankan. Walaupun kotong bilang bahwa kotong rajin gereja, mengorbankan waktu, tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang Kristus korbankan. Karena dia telah membuat jalan baru untuk kita berjumpa dengan Allah. Apapun juga yang kita buat di tengah-tengah dunia ini, kita tidak dapat menyamakannya dengan pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Dengan pemberitaan kita, dengan kesaksian kita, dengan kehidupan kita sekalipun, kita tidak dapat menyamakannya dengan pengorbanan Kristus. Pengorbanan itu begitu luar biasa. Pengorbanan itu begitu agung. Kita tidak dapat menyamakannya. Karena itu tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan, membanggakan dirinya. Kalau dengan sampai hari ini kematian itu begitu agung, maka kematian itu telah menunjukkan kuasanya. Bahwa sampai ke dalam kubur maut sekalipun, dia sampai di sana. Supaya dia mengangkat kita dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Papa, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus begitu mengingatkan kita supaya di dalam hal ini, di dalam percaya kepada Kristus, kita benar-benar menunjukkan iman kita yang sejati. Bukan iman yang pura-pura, bukan iman yang munafik, bukan iman yang beken-beken. Supaya orang lihat, atau nimsa lekon. Teh mama cek muda, bukan tua. Bukan iman yang pura-pura, tetapi tentunya iman yang benar-benar lahir karena melihat pengorbanan Kristus yang begitu besar. Pengorbanan yang begitu luar biasa. Dia telah memberikan nyawanya supaya kita memperoleh keberanian sampai berjumpa dengan Allah. Papa, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib tentunya telah memperbarui iman percaya kita. Yesus telah memberi respon kepada amanat Allah bagi dirinya, bahwa hanya dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Karena itu Bapak, mama, saudara, orang beriman, dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada kita. Bagian ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yesus memberikan dirinya supaya kita memperoleh keberanian. Keberanian untuk tetap beriman kepada Dia. Keberanian untuk memikul salib. Keberanian untuk menyangkal diri. Keberanian untuk kemudian bersaksi tentang Kristus. Keberanian dalam melayani, keberanian dalam membangun persekutuan. Yesus memberikan bagi kita keberanian itu. Tidak ada lagi ketakutan di dalam diri kita. Yesus memberikannya bagi kita roh keberanian, supaya kita dapat sampai dan berjumpa dengan kemurahan Allah. Dia telah memberikan dirinya supaya kita diberikan keberanian. Kita tidak lagi takut kepada dunia. Kita tidak lagi takut kepada penghambaan dosa. Tetapi kita diberikan roh keberanian untuk dapat bersaksi tentang Kristus yang mati atas maut. Papa, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang Yesus buat, Dia bukan saja telah memberikan keberanian bagi setiap orang percaya, tetapi tentunya bahwa Dia telah membuka jalan baru. Kalau kotong lihat sekarang Jokowi buka jalan baru sini sana. Kalau orang di Kalimantan, Bapak Mama, menurut cerita yang kotong dengar, dong kalau mau pergi jual dompung hasil pertanian, jalan 3-4 hari 1 minggu baru bisa sampai kota. Apalagi orang Irian Jaya, minta ampun, itu jalan 1 bulan 2 bulan baru bisa sampai kota kau jual dompung hasil pertanian. Maka Jokowi tentunya membuat terobosan baru, bikin jalan masuk sampai di kampung-kampung.
Indonesia terang, listrik masuk sampai ke kampung-kampung. Tapi di Mio belum semua Oenuni belum. Oenuni masih gelap. Syukur-syukur yang ada di Oeboi. Yesus membuka jalan baru. Supaya kita yang ada dalam kehidupan yang lama kita diperbarui. Menikmati sesuatu yang baru. Hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam Dia. Kehadiran Yesus tentunya membuka jalan yang baru. Di dalam jalan yang baru itu kita bersama-sama akan berjumpa dengan kemurahan Bapa. Kita akan sampai kepada Bapa hanya karena Dia telah menjadi jalan menuju kepada Bapa. Yang ketiga, Yesus telah memberikan dirinya supaya Dia sendiri menjadi imam besar. Supaya Dia sendiri menjadi imam besar. Supaya Dia sendiri memimpin kita. Supaya Dia sendiri menjadi jalan selamat bagi kita. Supaya Dia sendiri yang membawa kita berjumpa dengan Bapa. Dia telah menjadi imam besar, imam agung. Supaya Dia memimpin iman kita menuju kepada Allah. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 hal itu tentunya bahwa Allah memberikan mandat bagi Yesus. Tetapi tentunya bahwa kita akan sampai ke sana dengan penuh keberanian berjumpa dengan jalan baru di dalam karya imam besar. Apabila kita meresponi apa yang Kristus telah buat. Yang pertama, pada bagian ayat yang ke-22 dari bagian firman Tuhan ini, Dia bilang bahwa mari kita menghadap Allah dengan hati nurani yang tulus, ikhlas. Dengan hati yang tulus, ikhlas. Bukan dengan kepura-puraan dan dengan munafik. Tetapi benar-benar bahwa apa yang kita buat dalam perjumpaan kita dengan Allah, dalam karya keselamatan yang kita buat, benar-benar lahir dari dalam hati kita. Ada orang yang dia bilang bahwa ketika dia buat sesuatu untuk gereja, buat sesuatu untuk orang lain, buat sesuatu untuk dia pekerjaan, supaya orang kenal dia, supaya dia pun nama disebut, atau supaya dia bisa pukul dada. Tetapi tentunya bahwa kita memberi respon dalam hal ini, Rasul Paulus menegaskan dengan hati yang tulus, ikhlas, yang lahir dari dalam hati kita, bukan karena keinginan-keinginan kita supaya kita mendapatkan pujian yang sia-sia, tetapi yang lahir tulus, ikhlas dari dalam hati kita. Hati yang tulus, ikhlas saja tentunya tidak membawa kita sampai ke sana. Karena itu Rasul Paulus memberi kita dengan menekankan bahwa di sana harus ada keyakinan iman yang teguh. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh berupa-rupa angin pengajaran. Berupa-rupa angin pengajaran ini banyak. Hati-hati, sekarang harga minyak lagi naik. Mama terlalu rasa, mungkin sekarang semua rebus-rebus. Puji Tuhan, biar supaya kotong rendah kolesterol. Rebus-rebus itu rendah kolesterol. Kalau yang neno-neno kita pakai minyak itu yang berat. Sekarang harga minyak naik. Segala sesuatu tentunya serba naik. Hati-hati, jangan sampai hanya karena minyak goreng kita bisa berubah pikiran. Hati-hati, jangan sampai hanya karena minyak goreng orang bisa berubah di dalam iman, Bapak Oscar. Hati-hati. Karena kan paek mina mas kana minfa. Dia bilang supaya keyakinan iman kita menjadi teguh. Tetap berpegang kepada apa yang ada pada kita. Jangan lepaskan apa yang ada pada kita. Jangan sampai hanya karena minyak goreng saja. Mama bilang, Bapak, kalau minyak goreng sudah berbalik kembali Kalau minyak goreng belum ada, belum pulang. Sama Bapak Mama. Kalau di sini minyak goreng mahal, di Jawa juga mahal. Apalagi di Irian Jaya. Minyak goreng sudah sama dengan 1 sak semen. Jangan sampai karena keinginan dan hal duniawi kemudian kita berubah di dalam iman.
Rasul Paulus menegaskan keyakinan iman yang teguh itu penting. Jangan sampai hanya karena tawaran nona-nona cantik. Sekarang itu paman-paman ganteng banyak berkeliaran. Biar dong jual kelontongan. Tetapi kalau dong ganteng kotong bisa berubah pikiran. Amin. Biar dompet kosong yang penting modal gan. Nah itu yang soal. Hati-hati. Nyong-nyong juga begitu. Jadi jangan batuk yang nona-nona. Sama saja. Kita diberikan keyakinan iman yang teguh. Dan dengan keyakinan iman yang teguh itu, maka kita akan berjumpa dengan kasih Kristus yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Mama Saudara orang beriman, dengan berpegang kepada pengakuan. Berpegang kepada pengakuan. Apa yang kotong omong di depan, di belakang juga yang kotong omong itu. Jangan di muka omong lain, di belakang omong lain. Berpegang kepada pengakuan. Biar mau bolak-balik seperti apapun tetap itu. Jangan sampai di depan kotong iya, begitu di belakang soal. Tadi tuh karena ini jadi beta omong salah. Itu orang munafik. Itu hidup dalam kepura-puraan. Itu tidak teguh di dalam iman. Rasul Paulus menegaskan untuk tetap berpegang pada pengakuan kita. Pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati dan menang atas maut. Dan dalam kuasa kematian itu Dia memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Pengakuan kita yang lahir bukan hanya dari bibir mulut. Kalau orang berpacaran itu yang kalau dia mau rayu ame nona, dia pemulut semua pengakuan habis. Nona-nona yang di depan dong ini senang kalau kau pas omong yang begitu. Dia pemulut itu pengakuan sah. Hibet mengaku, swear. Sampai angkat 2 jari lu mau pelantikan. Makanya angkat 2 jari swear. Itu pengakuan gombal orang Jawa bilang. Pengakuan itu begitu penting. Pengakuan kita akan Kristus yang telah mati. Pengakuan kita bahwa kematiannya begitu agung. Pengakuan kita bahwa Dia telah menang atas kuasa kematian dan maut. Pengakuan itu lahir dari dalam diri kita. Dengan iman yang teguh. Rasul Paulus menegaskan hal ini. Tetapi tentunya dalam pengakuan itu dia ada dalam satu persekutuan orang percaya. Karena itu Rasul Paulus bilang saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Perhatikan itu beda dengan perhatian. Perhatikan beda dengan perhatian. Kalau perhatian itu hanya sekedar perhatian. Tetapi kalau perhatikan itu kita akan baku lihat. Oh kasihan ya Bapak Alek ini. Dia terlalu gemuk sekali. Perhatikan. Berarti bahwa kita memiliki rasa kepedulian. Kalau perhatian itu sekedar saja. Om Oscar nahari baju merah. Itu perhatian. Tetapi kalau perhatikan kita tahu dan kita rasa. Kita akan berupaya dengan segala rasa kepedulian. Saling menopang, saling membantu. Saling menguatkan di dalam iman percaya. Rasul Paulus menegaskan hal ini kepada orang percaya ketika itu. Saling memperhatikan. Saling mendorong di dalam kasih. Bukan saling mendorong untuk menjatuhkan Bapak tenis. Tetapi saling mendorong di dalam kasih. Supaya setiap hari Minggu dan Jumat Agung begini jangan hanya angelo saja yang menyanyi. Dorong yang lain kalau bisa ada paduan suara kaum bapak dipimpin oleh Bapak tenis. Kalau bisa ada vokal grup mama-mama. Kotong saling mendorong. Bukan ketika kotong mau melihat orang lain maju kemudian kotong pergi dan dorong kasih jatuh. Atau kotong dae kasih jatuh dia. Atau kotong sikut sang dia. Rasul Paulus bilang saling mendorong di dalam kasih. Bukan saling mendorong karena kasihan.
tetapi saling mendorong di dalam kasih. Itu bukti bahwa kasih Kristus sampai dengan kematiannya itu ada di dalam diri kita. Saling mendorong di dalam kasih, saling mendorong di dalam pekerjaan baik. Jangan nanti pekerjaan yang son baik berkotong pibaku dukung. Pekerjaan yang sonde baik ini Bapak Mama, begitu kalau pas ada lingkar kocakar KP, bapak-bapak semua ada di situ, saling mendorong di sana. Begitu kalau ada pekerjaan nih, mari kotong lingkar ini ada pekerjaan sedikit, dong lingkar di sana, karena sebentar dia penggela seret satu-satu. Kita lebih suka saling mendorong di yang begitu. Tetapi coba kalau saling mendorong di dalam iman, su bikin diri kayak kudus-kudusan. Malahan kalau orang sementara berkeinginan untuk saling mendorong dalam pekerjaan baik, kau tuh merasa bahwa itu orang so suci, so kudus. Semua dia so habis. Tetapi Rasul Paulus menegaskan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini firman Tuhan bilang. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Biasanya kalau ibadah yang hanya 1-2 orang, itu ada di kaum bapak dan kaum ibu. Nah syukur-syukur kalau yang kaum ibu itu yang pi berdoa itu mama-mama. Tetapi kalau pas pi ibadah itu di itu janda, kemudian yang pi berdoa bapak-bapak. Siapa mau tutup mata dan siapa mau buka mata. Nanti kita saling mendorong, mau doa di dalam, kau doa di luar. Ini soal. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kotong ini sekarang lebih senang kalau ada undangan pesta-pesta. Tetapi kalau ada undangan bilang mari kotong pi ibadah, pi gereja. Orang anggap ke itu aji. Ajak pi ibadah ini ke pungunus lain. Bapak Mama saya ketika ke Soe, saya melihat anak-anak muda. Sore-sore jam 3 jam 4 dong su tenteng Alkitab. Pegang di tangan kanan. Jalan sama ke mau pi sekolah. Ada dong pi mana? Kami pi ibadat. Oh di Soe ini di kota ini orang tahu ibadat. Kotong di kampung itu tunggu kok pas pesta. Kalau dapat undang itu berkotong pigi. Kalau pas hari gereja begini ke orang undang mau pi. Apalagi ini hari Jumat bukan nenokle. Jangan undang kotong pi gereja. Itu soal. Dia bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bukan hanya omong dalam skop besar di gereja. Tetapi dalam rumah tangga juga. Ini jangan sampai begitu bangun bapak pegang dia pun alkoso mulai. Gosok gigi ambil tambah kosek mulai tongkat kiri kanan. Itu dia cari sinyal. Kalau dia setongkat dengsek. Di dalam rumah kotong hidupkan kembali nih kehidupan pertemuan dalam beribadah. Dalam pertemuan beribadah kotong hidup dalam saling menasihati. Dalam saling menasihati bukan kemudian kotong saling menjatuhkan dengan apa yang keluar dari kotong bibir mulut. Tetapi saling menasihati supaya kita dibangun di dalam iman. Sambil kita mengingat kembali pengorbanan Kristus begitu luar biasa. Pengorbanan Kristus begitu agung dan besar. Bahkan sampai dengan kematiannya dia memberikan dirinya sebagai pengorbanan yang sempurna kepada Allah. Supaya kita yang tidak sempurna, kita yang telah rusak, kita yang harus mati binasa karena dosa dan maut, kita beroleh kehidupan baru, keselamatan di dalam Dia. Dia telah menjadi tabir. Dia sendiri jalan menuju kepada Bapa. Karena itu mari dengan tulus ikhlas kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Untuk kemudian dari hari ke hari, tiap-tiap hari kita hidup dan berpadanan seperti Kristus. Mau untuk mengorbankan diri, mau untuk melayani, tetapi juga saling mendorong di dalam kasih untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak Maba saudara orang beriman, hari ini Jumat yang agung. Kematian Kristus begitu agung bagi kita. Supaya kita yang harusnya mati karena dosa, kita dihidupkan untuk melihat kasih Allah yang besar. Dia telah menjadi jembatan bagi kita. Untuk kemudian kita dapat berjumpa dengan Allah dalam kasih yang besar. Sekalipun itu, dia mengorbankan nyawanya bagi kita. Mari kita pulang dalam amanat Jumat Agung bagi kita.
Kristus telah mati bagi kita, mengorbankan dirinya. Karena itu biar dalam kematian itu kita kembali dibaharui untuk memperoleh kehidupan baru di dalam Dia. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.